Oke, sudah terlihat ya. Halo. Sudah, Pak. Oke, sudah. Oke, kita review lagi sebentar terkait dengan rumusan Lagrange ya. Jadi eh, apa sebelumnya kita juga sudah membahas tentang Lagrange yang beberapa waktu lalu ya, tapi ini saya review terkait ini. Jadi aljabar yang dipakai di fisika itu nanti kemarin kan kita udah bahas itu ada aljabar Lie ya, yang ini. Nah, satu lagi itu adalah yang kita sebut aljabar Poisson, tulisannya Poisson, Poisson ya. Dari mana itu muncul nanti akan saya jelaskan. Nah, itu terkait dengan rumusan Hamilton, ya, rumusan Hamilton. Jadi sekali lagi saya ulang lagi bahwa kalau dalam perumusan fisika kita itu memperkenalkan yang namanya koordinat ya. Ada koordinat kartesian, koordinat silinder, koordinat bola, dan lain sebagainya. Kemudian eh, kita juga memperkenalkan besaran-besaran dalam kinematika ya, seperti posisi, kecepatan, dan juga percepatan seperti ini. Oke, yang kemarin juga udah kita bahas, yang disebut namanya prinsip Hamilton itu, intinya kita memperkenalkan sebuah fungsional yang kita sebut namanya aksi, ya. Itu untuk Newton parameter kita sebut T gitu ya. Ini adalah S di sini adalah integral dari T1 sampai T2 L, Q dot, dan T dt. Nah, Q di sini itu yang kita sebut namanya moment apa koordinat umum, Q dot itu adalah kecepatan umum. Dan T di sini adalah parameter ya. Jadi dalam hal ini parameter itu kalau dia itu terhadap variasi itu kita ambil dia sama dengan nol. Kita kemarin juga udah kita bahas di sini. Nah, intinya nanti prinsip Hamilton ini yang terkait dengan ekstremisasi dari aksi ya, delta S-nya itu harus sama dengan nol, itu akan menghasilkan apa yang disebut namanya persamaan Euler-Lagrange. Seperti ini. Ini udah kita bahas. Jadi key di sini tadi saya ambil untuk yang apa namanya satu koordinat, koordinatnya satu satu partikel dan dalam satu dimensi ya, key-nya itu satu. Kalau dia itu satu partikel tapi dia itu apa namanya untuk dalam dimensi yang apa namanya yang dimensi tinggi gitu ya, itu nanti ada indeks di sini. Nah, kebetulan di sini kalau kita merumuskan dalam mekanika Newton, ya itu kan kita di R3, ya di R3. Arti di R3 itu adalah di ruang Euclid, tiga dimensi, ruang flat. Kalau dia itu satu partikel itu dalam mekanika Newton, ya karena dia itu di tiga dimensi aslinya, jadi derajat apa kebebasannya atau degrees of freedomnya itu adalah tiga. Jadi maksudnya derajat kebebasan itu bahwa partikel tersebut bisa bergerak bebas dalam sumbu X, dalam sumbu Y atau dalam sumbu Z atau gabungan dari kedua atau ketiganya. Jadi di ruang ini dia bisa secara bebas. Jadi segala komponen dinamikanya itu bisa kita ambil dalam sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Gitu. Nah, dalam realitas biasanya itu kan kita membahas itu tidak satu partikel, ya, tapi ada banyak partikel ya yang kita sebut namanya sistem n partikel gitu. Nah, masing-masing partikel tersebut itu punya posisi, punya kecepatan gitu ya, dan juga punya percepatan. Gitu. Nah, jadi yang tadi kita rumuskan itu yaitu persamaan Euler-Lagrange ini, itu yang tadinya itulah satu partikel dan satu dimensi. Nah, kalau dia itu satu partikel tiga dimensi, itu berarti n-nya sama dengan satu. Dia ada indeks di sini, ada indeks I yang biru di sini. Jadi dia dari satu sampai 3 kalau cuma untuk satu partikel di tiga dimensi, n-nya sama dengan satu.
Kalau jumlahnya banyak, misalkan n buah, n besar buah di sini, ya ya I-nya itu berarti dari 1, 2 sampai 3N gitu. Jadi N di situ terkait dengan jumlah jumlah partikel gitu ya. Nah, kemarin juga udah kita bahas bahwa ini kita asumsinya partikel titik ya. Jadi partikel titik itu cuma punya satu parameter gitu ya, perumusannya gitu. Nah, jadi nanti untuk perumusan dinamikanya termasuk apa namanya perumusan Hamilton, gambaran Hamilton itu kita masih menggunakan asumsi partikel titik. Bagaimana untuk yang apa namanya yang seperti string segala macam ya itu masih open lah gitu ya. Jadi saya kemarin hanya bisa baru sebatas bisa menggambarkan dengan menggunakan gambaran Lagrange gitu ya. Untuk gambar Hamilton bisa, tidak masalah. Cuma memang butuh effort aja gitu. Intinya sih seperti itu. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak? Ini rasanya udah saya bahas ya. Jadi cuma yang barunya itu kita membahas dia ada sistem and particle. Kalau ada pertanyaan silakan ya, saya diinterupsi saja. Ini terkait dengan syarat batas, apalagi di sini. Saya perlihatkan dulu ya. Oke, ini contoh-contohnya ya. Jadi apa namanya? Misalkan di sini adalah partikel bebas ya, ada n buah partikel gitu ya. Jadi masing-masing dia bergerak dalam 3 dimensi, itu ya partikel bebas ya, tidak ada interaksi di situ. Dia bergerak. Ya, sekalipun misalkan dia itu ada interaksi, interaksinya itu bersifat jarak dekat ya. Dia hanya apa namanya bertumbukan. Jadi interaksi gravitasinya itu diabaikan lah intinya gitu. Kemudian juga kemarin Anda membahas terkait dengan misalkan kalau potensialnya itu bergantung pada Q dan Q dot ya dan juga T gitu. Nah, ini nanti dari hukum duanya ya itu nanti akan didapatkan bentuk seperti ini ya. M Q dot ya I di situ maksudnya atas dengan bawah itu adalah eh, itu bukan penjumlahan ya, tapi itu masing-masing dari partikel itu teh. Paham ya? Jadi untuk yang indeks ini bukan dummy indeks ya, tapi ini tuh untuk masing-masing partikel ini teh. Paham nggak tuh bagaimana? Jadi kalau misalkan ada 3, berarti ada M1 Q dot dot 1 gitu ya. Kemudian ada M2 Q dot dot 2, kemudian M3 Q dot dot 3 gitu. Jadi dia bukan bukan indeks dummy. Indeks dummy itu maksudnya penjumlahan. Penjumlahan itu maksudnya dari 1 sampai 2 dan 3, bukan ya. Jadi ini masing-masing. Jadi partikelnya itu dia berbeda massa dalam hal ini. Ini rasanya udah ya, saya pikir apa namanya? Ini cukup. Nah, ini terkait kemarin tentang string gitu ya. Iya, jadi kalau untuk yang string ini rasanya juga udah ya. Jadi untuk aksinya itu adalah satu parameter ya, satu parameter. Nah, kalau dia itu misalkan untuk apa namanya ada tali seperti ini, ya gambaran apa prinsip Hamiltonnya itu adalah Q-nya di sini bukan lagi merupakan koordinat umum ya. Ini mungkin nanti akan saya koreksi. Ini adalah ya istilahnya apa ya? Ya kita nyebutnya koordinat umum juga sih. Koordinat umum dia yang bersifat
seperti field dia ya. Bukan koordinat umum yang seperti Anda kenal dalam koordinat Euclid, bola ataupun silinder bukan, tapi dia berupa medan gitu. Medan itu adalah fungsi diferensiabel minimal orde 2. Itu kebiasaan yang dipakai dalam fisika biasanya. Ya fungsi diferensiabel ya bisa orde 1 juga bisa sih sebenarnya. Nah, apa namanya? Seperti yang kita juga udah bahas ya. Jadi ini adalah rumusan string untuk yang non relativistik. Artinya non relativistik itu apa namanya? Dia masih menggunakan rumusan Newton. Artinya string itu bergerak dalam ruang Euclid ya. Misalkan Euclidnya itu kita ambil yang dimensinya tinggi ya, atau D dimensi gitu ya. Seperti ini. Nah, jadi apa namanya? eh, Rumusannya itu suku kinetiknya ya secara umum tuh kemarin juga udah kita bahas ini terkait dengan ini. Apa namanya T-nya di sini M alfa beta delta apa del T do Q alfa dot del T Q beta. Jadi apa namanya? Kalau saya uraikan maksudnya dot di situ itu adalah terkait dengan turunan T1 dengan T1 ya, T2 dengan T2. Nah, bentuk ini disebutnya namanya bentuk kinetik dari apa namanya dari rumusan string non-relativistik dan rumusan seperti ini kita nyebutnya biasanya terkait dengan fungsi Lagrange-Polyakov namanya non-relativistik gitu. Nah, M alfa beta itu nanti dia terkait dengan apa yang disebut eh, geometri dari eh, ruangnya tempat dia bergerak. Ya, di sini secara umum dia bisa merupakan apa namanya eh, eh, apa bukan flat ya, tapi secara umum tuh dia bisa curve, bisa melengkung gitu. Begitu juga ini apa namanya yang indeks ini yang DA di sini. Ini kebetulan saya mengambil sederhananya itu adalah ini adalah stringnya itu membentuk lembaran yang bersifat flat atau datar ya. Jadi dia bentuknya seperti ini. Jadi secara umum sebenarnya kalau untuk apa namanya fungsi Lagrange Polyakov yang non relativistik ya stringnya ini secara umum dia membentuk sebuah curve ya. Misalkan kalau dia itu eh, stringnya itu dia berupa apa namanya lingkaran gitu ya atau closed string atau apa dawai tertutup dia akan membentuk silinder gitu. Atau misalkan dia string terbuka, ya. Dia secara umum bentuknya itu berupa lembaran gitu. Nah, kalau string itu sendiri juga dia ketika dia itu bergerak, misalkan seperti melingkar, dia itu nanti akan membentuk seperti torus, ya, lintasannya. Jadi bukan lagi kalau partikel titik kan dia berupa lingkaran. Kalau dia itu close string, ya, dia misalkan bergerak dalam lintasan tertutup, nanti lintasannya yang paling sederhana dia membentuk sebuah torus T2. Itu makanya kebetulan kalau T2 itu dia flat sifatnya, datar ya, torus itu. Oke, dari sini nah, ini cuma mengambil analogi saja. Eh, Rasanya ini udah kemarin ya. Oke, ini rasanya kita masuk ke 9 aja. Itu gambaran Lagrange ya. Jadi untuk gambaran Hamiltonnya, eh,
ya perlu ada perhitungan lebih lanjut lah. Karena dia itu adalah field ya, bukan lagi apa namanya koordinat biasa. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada pertanyaan nggak? Sebentar ya. Memang kalau pakai whiteboard ini lama sekali ini, eh, apa namanya? Mendingan pakai OneNote, yang OneNote kan cepet. Di OneNote ini sih ada apa aja ya? Sebentar ya, tunggu sebentar. Ya, baru deh. Sudah terlihat ini? Halo? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi sebelumnya kan juga kita membahas tentang yang namanya thermal Legendre ya. Jadi kalau dalam fisika ya, kalau saya punya Lagrange, maka saya pasti punya Hamilton atau sebaliknya. Kemarin itu juga saya sudah memberikan apa namanya memberikan apa catatan ya bahwa hal seperti itu tuh tidak selalu bisa terjadi. Contohnya misalkan kalau di teori relativitas umum terkait gravitasi ya, Lagrangian itu kan R ya. Nah, Lagrangian R itu adalah Ricci scalar. Nah, jadi Ricci scalar itu sendiri itu apa namanya untuk mendapatkan rumusan Hamiltonnya kita masih belum tahu rumusan yang memang betul gitu ya. Ada beberapa rumusan ya. Saya tidak perlu sebutkan, tapi dia eh, ya dalam tanda kutip sedikit aneh gitu ya rumusannya. Jadi memang orang mayoritas percaya untuk Lagrangian yang teoretivitas umum itu orang masih belum bisa merumuskan rumusan Hamiltonnya. Ya. Jadi dia harus spesifik dia ininya spesifik apa istilahnya mengambil bentuk khusus spesifik dulu baru nanti bisa kita lakukan apa formalisme Hamilton gitu ya. Tapi itu nggak akan saya bahas. Jadi itu intinya bahwa tidak semua dalam fisika itu istilah gini, tidak semua yang punya Lagrange itu pasti punya Hamilton. Kemudian kalau sebaliknya, apakah semua gambaran Hamilton itu pasti punya Lagrange? Itu tidak selalu. Contohnya misalkan kalau kita meninjau gambaran mikroskopik gitu ya, H-nya itu dia biasanya misalkan Anda mau meninjau tentang dinamika molekul gitu atau giant molekul seperti DNA misalkan ya. Orang pada umumnya itu memulai untuk gambaran kuantum itu menggunakan eh, pakai operator lah ya, operator anihilasi dan kreasi. Itu dia menggunakan Hamilton, tidak menggunakan Lagrange. Jadi itu tidak ada analoginya gambaran tersebut
dengan Lagrange gitu. Nah, tapi untuk kasus kita, ya untuk kasus kita, kita klaim bahwa setiap Lagrange itu pasti punya Hamilton atau sebaliknya. Jadi klaimnya itu dulu, walaupun klaim tersebut itu ada catatan ya, ada beberapa kasus yang memang itu tidak berlaku. Oke? Nah, jadi intinya nanti seperti yang apa namanya kita udah pernah jelaskan ya beberapa minggu lalu bahwa transformasi Legendre itu terkait dengan Lagrange itu tinggal kita merubah yang dari L itu Q dot dan T itu menjadi Q, P dan T ya. Di mana P di situ didefinisikan seperti ini ya. Aduh, mana sih? Ya. Do L per do Q. I-nya di situ adalah ada indeksnya di situ. Nah, jadi kalau untuk yang Lagrange itu dia cuma Q dan Q dot saja variabelnya. Kalau di Hamilton itu adalah Q dan P. Nah, ini yang mendefinisikan apa yang disebut namanya ruang fasa gitu ya. Ruang fasa. Nah, jadi ini misalnya kita ambil contoh untuk yang osilator harmonik ya. Osilator harmonik itu eh, Lagrangian ya untuk satu partikel dan satu dimensi itu seperti itu, setengah m q dot kuadrat dikurangi setengah k q kuadrat. Nah, kalau saya mau definisikan untuk gambaran Hamiltonnya itu saya tinggal mendefinisikan bahwa P di sini itu adalah sama dengan turunan parsial do L per do Q dot ya. Jadi itu sama dengan M Q dot gitu. Nah, jadi kalau dengan transformasi Legendre itu kita bisa dapatkan bahwa dapatnya adalah P kuadrat per 2M ditambah setengah K Q kuadrat sama dengan E. Nah, harus diingat P kuadrat itu pasti positif. M dalam mekanika Newton itu pasti positif. Dan K yang merupakan istilahnya konstanta pegas itu pasti positif ya. Jadi artinya E di sini yang disebut namanya energi mekanik itu dia pasti positif. Oke. Nah, kalau Anda lihat ya, gambaran ini yang P kuadrat per 2M ditambah setengah K Q kuadrat sama dengan E ya, itu dia membentuk apa di sini? Ini seperti membentuk ya apa istilahnya eh, ya bisa elips ya, tapi kalau saya scaling ya misalkan ini adalah yang garis horizontalnya itu adalah P per akar 2M, sedangkan yang di sini adalah K apa eh, akar K per 2 kali Q gitu ya. Itu kan saya dapatkan ini adalah bentuk lingkaran ya yang mengelilingi eh, titik origin atau titik apa titik asal ya 0,0 gitu. Nah, titik 0,0 ini apa? Kalau Anda hitung apa namanya persamaan Hamiltonnya di sini, nah, sorry. Persamaan Hamiltonnya di sini, ya. Untuk kasus yang H di sini, yang untuk apa namanya P kuadrat per 2M ditambah setengah K Q kuadrat sama dengan E itu konstan ya. Turunan parsialnya terhadap Q itu ketika dia itu sama dengan nol maka Q-nya sama dengan nol. Begitu juga P. Artinya apa? Titik origin ini merupakan titik kritis ya, atau titik ekstrim lah namanya. Gitu. Dan kalau Anda hitung Hessiannya di titik nol itu dia bernilai positif. Artinya ini gambaran bahwa dia stabil. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak? Ini terkait dengan teori kesetimbangan rasanya udah ya. Rasanya udah. Oke, kita balik lagi ke persamaan gerak Hamilton. Ya. Sebelumnya kita juga sudah menurunkan ini ya. Menurunkan apa istilahnya apa persamaan gerak Hamilton kita nyebutnya ya. Jadi Q dot itu terkait dengan do H per do P, kemudian P dot itu terkait dengan minus do H per do Q. Itu dengan P di situ adalah do L per do Q dot. Jadi kalau ada n buah
partikel, tinggal ada indeks di situ I besar, itu adalah I-nya itu dari 1, 2, sampai 3N. Dan satu lagi di sini adalah untuk menunjukkan apakah sebuah apa namanya kuantitas Hamilton itu bisa kita interpretasikan sebagai energi, ya. Jadi bukan variasi, sorry. Jadi kalau saya turunkan dia itu terhadap H, dH per dt itu sama dengan minus 2L per dot T. Jadi artinya kalau Lagrangiannya itu dia tidak bergantung pada T, maka dia akan kita dapatkan Hamiltonnya itu konstan. Dia tidak bergantung pada waktu. Artinya Hamilton tersebut, fungsi Hamilton tersebut bisa kita interpretasikan sebagai energi, energi mekanik dalam hal ini. Ini kemarin yang UTS Anda ya terkait dengan L di sini. Jadi ini adalah gerak partikel dalam medan elektromagnetik, partikel bermuatan ya, bermuatan Q di sini. Jadi untuk kasus ini ya kalau Anda lihat ya apa namanya untuk yang apa disebut namanya momentum umum Px ya dalam arah sumbu X itu adalah do L per do X dot ya. Nanti Anda dapatkan adalah tidak lain adalah mx dot dikurangi Q per C AX. Nah, jadi nanti eh, ini kan M kali X dot itu kan adalah momentum linear ya. Sedangkan Px itu kita nyebutnya itu yang disebut namanya momentum umum. Jadi kalau untuk partikel bebas, momentum umumnya itu sama dengan momentum linear. M kali V atau M kali kecepatan, M kali X dot. Tapi kalau dia itu ada interaksi, misalkan di sini adalah interaksi elektromagnetik. Ya, interaksi elektromagnetik, ya, dalam hal ini medan B, itu dia memberikan gambaran bahwa dia momentum umum ya, momentum umum. Jadi tidak lagi merupakan momentum linear. Itu. Kemudian untuk PY juga sama, itu adalah MY dot dikurangi Q per C AY. Jadi bisa dikatakan ini yang disebut namanya istilahnya substitusi minimal. Jadi ketika sebuah benda bermuatan listrik bergerak dalam medan elektromagnetik, itu ada disebut namanya substitusi minimal. Ya, jadi apa momentum linearnya itu diganti momentum umum ditambah suku Q per C kali A. Gitu. Nah ini kalau kita lihat di sini bentuk Hamiltonnya untuk yang apa namanya H-nya itu bentuknya seperti ini, gitu ya. Oke, ini yang di ujian Anda. Oke, oke. Nah, jadi dalam gambaran Hamilton kita punya apa namanya koordinat Q dan P, ya, dalam gambaran Hamilton. Nah, jadi kalau saya meninjau sebuah kuantitas dinamik, ya, secara umum kuantitas dinamik itu bergantung pada Q, P, dan T. Jadi kalau saya bicara kuantitas dinamik ini, kita berbicaranya biasanya dalam gambaran Hamilton, bukan gambaran Lagrange. Ya. Nah, jadi kalau saya turunkan, ya, ini misalkan kuantitas dinamik ini menggambarkan sistem n partikel ya, 3 dimensi, maka kalau saya turunkan terhadap T, itu itu akan saya dapatkan seperti ini, ya. Ditambah ada doa per do T, suku yang bawahnya. Nah, sekarang kalau saya masukkan persamaan gerak Hamilton yang ini, ya, Q dot dan P dot itu saya ganti jadi ini, itu nanti akan saya dapatkan kuantitas ini. Do H per do P kali do A per do Q dikurangi do H per do Q kali do A per do P. Jadi dijumlah ada indeks I-nya di sana. I-nya yang I besar itu dari 1 sampai 3N. Nah, kuantitas yang seperti ini itu kita sebutnya namanya Poisson bracket. Nah, itu Poisson itu tulisannya gitu, Poisson bracket. Nah, Poisson bracket ini itu merupakan aljabar yang menggambarkan
dinamika pada mekanika klasik. Gitu. Nah, nanti kalau Anda baca bukunya Dirac tentang Principle of Quantum Mechanics, dia menunjukkan bahwa kalau A itu saya anggap sebagai operator, ya, maka Poisson bracket ini ekuivalen dengan Lie bracket. Lie bracket itu adalah yang kalau di sini kan A, H itu bentuknya seperti itu. Tapi kalau H operator dalam mekanika kuantum itu sama dengan AH kurangi HA gitu ya. Jadi sama dengan Lie bracket gitu. Yang Lie bracket itu yang kemarin. Gitu. Nah, jadi kemarin kan kita membahas tentang Lie bracket, dia membentuk aljabar yang disebut namanya aljabar Lie. Ya. Poisson bracket juga itu juga membentuk aljabar yang kita sebut namanya aljabar Poisson. Ya. Dia sifatnya mirip. A, B itu sama dengan minus B, A. Artinya ini adalah antisimetrik aljabarnya. Jadi memang ada kemiripan. Gitu. Kemudian apa namanya? Jadi untuk yang A sebagai kuantitas dinamik, yang fungsi Q, P, dan T itu bisa saya gambarkan gambarannya kalau saya turunkan terhadap T itu jadi sama dengan do H, do, do A per do T ditambah A, H. Kalau A-nya itu sama dengan Hamilton, itu berarti bisa saya katakan turunan pertama, turunan H terhadap T, dH per dt, itu sama dengan turunan parsialnya, H terhadap T. Jadi dengan kata lain, kalau H itu bisa kita lihat langsung nih adalah konstanta, apa konstannya, artinya dia tidak bergantung eksplisit terhadap T. Gitu. Oke, nah kalau Anda lihat di sini, dia kan turunannya itu terhadap P dan Q ya. Sekarang kalau saya apa namanya ganti ya A itu misalkan kuantitas dinamiknya apa? Ya bisa Q dan P. Kalau Q dan P itu ternyata dapatnya satu ya. Kalau kita ambil indeks yang apa sembarang ya untuk apa namanya partikel sistem N partikel ya itu didapatkan del QK, PJ kosong bracket ya itu sama dengan delta JK itu. Kemudian kosong bracket dari dua momentum yang sama PJ dengan PK itu nol, begitu juga QJ dengan QK itu juga nol. Nah, eh, hubungan seperti ini itu bisa kita simpulkan bahwa P dan Q itu ada yang kita sebut namanya pasangan konjugat. Jadi makanya nanti, kalau Anda tinjau nanti di mekanika kuantum, yang P, P dengan Q, Q di ini kan diganti jadi Lie bracket ya, itu sama dengan nol kan. Kalau yang di sininya Q dengan P-nya kalau saya ganti Lie bracket itu jadi IH coret, tapi masih ada deltanya gitu, masih ada apa delta Kronekernya gitu, alias apa ini identitas ya, matriks identitas. Nah, jadi bisa dikatakan pasangan P dan Q itu pasangan konjugat dalam gambaran Hamilton. Jadi artinya, nah permasalahannya itu di relativitas umum adalah misalkan saya anggap G itu adalah variabel dinamik, maka saya ingin mencari pasangan konjugat dari G metrik ini apa sih gitu ya. Itu masalahnya. Gitu. Nah, kalau kita karena kita asumsikan dia untuk kuliah ini ya, permasalahan itu di luar kuliah ini, jadi dianggap bahwa setiap gambaran Lagrange itu punya gambaran Hamilton atau sebaliknya. Gitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Halo? Ada pertanyaan? Cukup jelas apa yang saya ini kan? Apa yang saya paparkan? Halo, halo. Halo. Ini gimana nih? Halo, cukup jelas nggak? Atau ada ini? Jelas, Pak. Cukup jelas, oke. Yang dari luar fisika gimana? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Masih oh, jelas. ya. Ini nanti tinggal Anda coba aja ya kalau nggak percaya gitu ya.
Nah, biasanya apa namanya syarat agar supaya sebuah kuantitas dinamik itu membentuk aljabar itu memang pertama syaratnya itu harus close. Jadi A, B itu misalkan ini ada tiga ya, A, B, C. Ya, dia apa namanya baik A, B, B, C atau C, B atau C, A gitu ya. Dia harus harus closure, harus close. Jadi dia merupakan salah satunya. Jadi kalau misalkan A, B itu sama dengan C, jadi kalau misalkan C, A itu sama dengan B atau apalagi B, C itu misalkan adalah A gitu ya. Jadi close. Jadi di tiga itu aja dia ininya aljabarnya. Itu syarat pertama, dia syarat closure. Jadi dia apa istilahnya perkalian biner apa perkalian binernya itu dia close. Jadi membentuk ya tadi di pada himpunan itu. Kemudian yang kedua, dia harus memenuhi yang namanya identitas Jacobi. Identitas Jacobi itu seperti ini. Seperti hubungan siklik dia. Ya, A, B gitu ya. Dengan koma C itu tambah C, A, B gitu ya. Tambah B, C dengan koma A itu sama dengan nol. Nah ini yang saya sebut Liberaket itu ini. Ya. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, ada Eh, pertanyaan? izin bertanya sebentar. Ya, Untuk yang Jacobi Identity itu kira-kira ada alasannya nggak, Pak? Kenapa harus ada Jacobi Identity di kalau membentuk aljabar gitu, Pak? ya itu syarat ini sih, syarat definisi ya. Per definisi biasanya kalau dia itu aljabar, dia memang harus memenuhi Jacobi identity gitu. Itu syarat, istilahnya syarat. Jadi per definisi itu. Definisi yang umum dipakai di fisika. Ada lagi yang lain? Oke, saya lanjutkan kalau tidak ada. Sebentar. Ini kenapa ya? Ini cuma contoh. Bentar ya. Oke, ini rasanya cukup. Kita masuk lagi ke sini. Sebentar ya, sambil nunggu. Lama banget ini deh. Bisa di stop share, bisa lebih cepat ini. Kita pertemuan mungkin untuk minggu depan. eh untuk minggu depan tanggal 13 itu kemungkinan kita akan online lagi aja ya. Karena saya di Makassar, insya Allah tanggal segitu. Kemudian ya tanggal 20 kita bisa nanti yang offline lah, kuliah terakhir gitu.
Aduh, kenapa sih ini? Oke, sudah Oh, terlihat? izin bertanya Pak. Ya, Tadi untuk yang osilator harmonik ya. eh, itu sistemnya stabil ya. Itu dikatakan sistemnya stabil, betul. Tapi nilai eigennya positif. Semuanya bernilai positif ya. Bukannya kalau positif itu nggak stabil. Positif itu nggak stabil. Ini aja, coba Anda turunkan. Itu kan apa namanya turunan kedua dari apa namanya eh, turunan kedua dari apa namanya. Jadi gini, itu kan P kuadrat plus Q kuadrat lainnya gitu ya. Ada konstantanya. Jadi kalau Anda turunkan dua kali terhadap P, dievaluasi pada P sama dengan nol dan Q sama dengan nol, itu kan positif kan? Itunya kan per 2M kan ya? Oke? Ya, Oke. Kemudian turunan apa namanya? Turunan kedua Q itu kan eh, sama dengan K kan? Sorry, yang tadi itu do kuadrat H per do P kuadrat itu 1/M. Dievaluasi pada P pada origin, pada titik asal. P sama dengan nol, Q sama dengan nol. Kemudian turunan kedua H terhadap Q, do kuadrat H per do Q kuadrat dievaluasi pada P sama dengan nol, Q sama dengan nol. Dapatnya apa itu? K kan? Keduanya kan positif. Dan Anda lihat do H, do kuadrat H per do Q per do P itu nol. Jadi turunan apa istilahnya? Turunan campurannya yang off diagonal itu nol. Jadi otomatis sudah bisa kita simpulkan lambda satunya itu positif, nilai eigennya ya dari Hessian Hessian apa namanya? Hessian dari fungsi Hamilton ya. Itu kan dia positif. Lambda satunya itu sama dengan 1/M, lambda 2-nya itu adalah K. Dan kalau kita gambar dalam ruang fasa, itu kan dia bentuknya lingkaran. Dia mengelilingi titik stabil. Jadi kalau saya ambil P dan Q-nya itu kecil, ya, dia akan jatuh ke titik stabilnya, yaitu titik titik apa namanya? Titik originnya, titik asal gitu. Coba nanti Anda cek lagi, mungkin bisa jadi itu konvensinya mungkin berbeda kali ya. Anda cek lagi. Tapi setahu saya nilai eigen positif itu untuk Hamilton ya, itu dia apa namanya stabil. Halo, gimana? Siapa baik tuh? Pak. Itu bagus ya. Halo, Halo Pak. cukup jelas nggak apa yang saya jelaskan? Ya, cukup cukup jelas Pak. Oh, Wilson, oke, Wilson ya. Masih Pak. Ya, tapi apa namanya yang Anda bilang itu kalau dia itu negatif, tapi coba Anda cek konvensinya. Konvensinya bisa jadi berbeda. Kalau saya biasanya untuk melihat apakah sebuah sistem stabil atau tidak, misalkan nih saya lupa nih, konsep dia itu nilai eigennya positif atau negatif. Ya kita ambilnya osilator harmonik aja gitu. Osilator harmonik itu adalah sistem yang stabil gitu. Dilihat aja nilai eigen apa namanya? Nilai eigen dari Hamiltonnya itu bagaimana positif atau negatif gitu. Paham ya? Jadi Paham Pak. ambil contoh yang sederhana gitu. Contoh yang sederhana. Nanti untuk yang Anda mungkin ada biasanya kalau di buku matematik ya, saya juga tahu di buku matematik itu mungkin ada konvensi yang berbeda terkait dengan nilai eigen yang stabil gitu. Dia mungkin negatif gitu ya. Tapi Anda cek lagi aja, Anda cek lagi. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita dapatkan dA per dt ya, A itu adalah variabel dinamik, ya itu sama dengan ini ya, sama dengan do A per do T ditambah kosong bracket dari A, H. Nah sekarang kalau A-nya itu saya ambil key, ya. Key dot, ini kan berarti sama dengan apa? Kosong bracket dari key, H, itu alias sama dengan
dou H per dou P. Untuk A-nya sama dengan P alias P dot, itu adalah kosong bracket dari P, H. Nanti kalau Anda kerjakan, itu akan sama dengan minus dou H per dou Q. Gitu ya. Nanti kalau ada indeksnya, Anda tinggal tambahkan indeks saja. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah Qdot ya. Qdot itu adalah dq per dt. P dot itu adalah dp per dt. Ingat. Jadi ini adalah turunan, ya turunan D ya. D itu adalah turunan. Nah, itu beda halnya nanti dengan variasi. Jadi kalau variasi itu, misalkan di sini delta Q di sini. Jadi kalau di sini dq per dt, ya berarti artinya apa di sini? Eh, jadi apa istilahnya? Kalau saya variasikan secara umum, kalau saya variasikan delta Q ya, dan juga delta P, itu akan sama dengan Poisson bracket dari Q, G kali epsilon, di mana epsilon itu adalah yang disebut namanya parameter infinitesimal. Jadi ingat ya, ini variasi, bukan turunan. Jadi variasi ini kenapa bentuknya seperti ini? Itu kita ambil analogi dari eh, apa namanya deki-nya. Jadi deki itu sama dengan Q, H kali dt, itu kan deki. Jadi kalau saya variasikan delta Q, ya, itu akan sama dengan Poisson bracket Q, G kali epsilon. Di mana epsilon itu adalah parameter infinitesimal yang terkait dengan apa namanya simetri namanya. Gitu. Begitu juga delta P, ya itu sama dengan P, G kali epsilon. Epsilon itu adalah parameter infinitesimal yang terkait dengan simetri atau transformasi. Nah, kuantitas G besar itu yang kita sebut namanya fungsi pembangkit atau yang kita kenal yang sebelumnya itu yang namanya generator ya, generator. Gitu. Nah, contohnya misalkan kalau epsilon ini adalah delta T, yaitu translasi waktu. Ya. Translasi waktu. Ini sebenarnya lebih cocoknya ini sebenarnya ya apa istilahnya ya. Jadi ini berbeda ya, berbeda eh, apa istilahnya. Kalau yang tadi kan di Lagrangian, di mekanika Newton ya, di mekanika Newton, itu kan delta T-nya sama dengan nol. Karena delta T di situ, waktu kita anggap sebagai parameter parameter yang dia tidak ada dinamikanya. Jadi dia ya parameter aja, parameter. Nah, tapi di sini itu kita membahasnya delta T itu secara umum. Jadi tidak harus di mekanika Newton. Jadi tidak harus di mekanika Newton. Jadi delta T di sini itu tidak sama dengan nol secara umum. Nah, jadi kalau epsilon di sini sama dengan delta T, ini artinya bahwa simetri tersebut itu adalah apa namanya translasi waktu. Dan kalau Anda lihat ya dianalogikan dengan yang apa namanya Q dot di sini dengan Q, H ya. Jadi kalau epsilon ini delta T, maka G di sini adalah H. Ya, jadi dengan kata lain bahwa H di sini itu adalah generator dari translasi waktu. Jadi makanya kalau di mekanika kuantum Anda lihat, kalau sebuah fungsi gelombang saya variasikan atau saya geser dia, T menjadi dt gitu ya, itu pasti nanti akan kita dapatkan apa namanya generatornya itu adalah Hamilton. Oke? Nah ini salah satunya itu dari situ, dari sini. Kalau itu kan di kuantum, kita memvariasikan atau menggeser fungsi gelombang terhadap T, gitu kan ya. Kalau di sini kita masih bicara di mekanika klasik ya, bukan kuantum. Jadi baik di klasik ataupun kuantum, simetri terhadap transaksi waktu itu adalah Hamilton. Oke. Kemudian untuk translasi ruang, ya, translasi ruang ingat, ya, delta X, ya.
Nah, kalau untuk transaksi ruang itu berarti delta X itu menjadi X plus delta X, tentunya P-nya ya itu apa namanya ya menjadi dirinya sendiri ya. Ada seperti apa namanya identitas. Jadi kalau delta X itu sama dengan X, G kosong bracket kali delta X ya. Kan delta X ini adalah transaksi ruang, itu kan berarti X, G kosong bracket itu sama dengan satu. Nah, X, G yang sama dengan satu itu pasti G-nya sama dengan PX. Oke. Artinya apa? Bahwa momentum umum ya, bukan hanya momentum linear, ini momentum umum itu adalah generator atau fungsi pembangkit dari translasi ruang. Makanya kalau di kuantum fungsi gelombang saya variasikan posisinya X menjadi delta X atau X plus dx itu akan menghasilkan simetri atau operator momentum kan. Gitu. Oke, nah jadi sebagai catatan ini mungkin yang terakhir gitu ya. Jadi kalau di klasik kita bicara tentang A dan B itu konteks dinamiknya itu memenuhi Poisson bracket ya. Kemudian kalau di kuantum itu kita menjadi operator ya. Aljabarnya aljabar Lie gitu. Dikatakan operator itu adalah karena operator itu kalau dia harus bekerja pada suatu fungsi. Fungsinya itu apa? Itu adalah fungsi psi yang merupakan fungsi gelombang. Kemudian tadi ya kalau A itu adalah variabel dinamik atau kuantitas dinamik ya. dA per dt dia akan memenuhi do A per do T tambah A, H ya Poisson bracket. Itu nanti di kuantumnya itu jadi seperti ini. dA per dt sama dengan do A per do T plus 1 per IH coret A, H Lie bracket. Nah ini yang merupakan kita tahu ini adalah gambaran Heisenberg ya. Kalau Anda tahu. Kemudian tadi ya yang Q, P itu persamaan dinamikanya. Kalau di mekanika klasik ya Q dot dengan P dot itu sama dengan do H per do P yang P dotnya itu adalah minus do H per do Q. Sedangkan di non relativistik apa di mekanika kuantumnya ya itu kalau yang Anda pelajari ya yang linear kan sifatnya ya itu adalah persamaan Schrödinger ya yang apa di atas ini. Ini adalah persamaan non-relativistik dan karena dia itu linear, jadi solusinya bisa kita ambil sebagai apa namanya eh, apa istilahnya superposisi linear atau penjumlahan lah AN ya CN R, T. AN di sini itu bisa kita ambil konstan ya atau dia apa fungsi dari T maaf ini bahasanya fungsi dari T bukan R, T mungkin ini nanti akan saya perbaiki. Kalau fungsi dari T itu biasanya nanti terkait dengan gangguan yang bergantung pada waktu. Oke, nah ini persamaan Schrödinger. Nah, kalau secara umum seperti yang saya singgung kemarin, di matematik itu ada biasanya persamaan Schrödinger non-linear. Nah, kalau persamaan Schrödinger non-linear atau tidak linear, itu nanti biasanya kalau di sini kan potensialnya itu sebanding dengan psi, ya, apa V, R kali psi gitu. Nah, kalau secara umum, kalau dia itu persamaan Schrödinger atau tak linear, itu apa namanya V-nya secara umum itu fungsi dari fungsi gelombangnya, fungsi dari R dan juga T. Contoh tidak linear itu apa? Misalkan V-nya itu bergantung pada psi kuadrat. Jadi kalau Anda ganti di sini yang suku saya yang saya apa garis biru itu, kalau ini saya ganti dengan psi kuadrat itu udah masuk persamaan Schrödinger non linear. Nah, persamaan Schrödinger linear itu tidak berlaku prinsip superposisi. Oke? Jadi persamaan non-linear itu, jadi kalau persamaan linear, Anda kan udah tahu ya dari kalkulus ya,
misalkan di ODE lah gitu ya. Persamaan linear ODE atau persamaan parsial diferensial yang linear itu kalau saya punya solusi satu, 2, 3 dan seterusnya sampai n buah, kalau saya jumlahkan dengan apa prefaktornya itu konstantanya A itu adalah konstan, itu pasti solusinya gitu. Oke? Nah, interpretasi probabilitas itu muncul dari persamaan Schrödinger linear, ya, yang disebut namanya prinsip superposisi. Jadi artinya kalau misalkan ada state di situ, ya ada state di situ. Nah, biasanya state gabungan itu merupakan superposisi dari semua keadaan atau penjumlahan dari semua keadaan. Gitu. Itu asumsi fisis kuantum kan. Makanya psi di situ bisa kita asumsikan, bisa kita interpretasikan probabilitas, yaitu interpretasi Born. Ya, interpretasi Born. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Anda udah tahu kan, kalau dia itu persamaan Schrödinger tidak linear, apakah probabilitas itu, interpretasi probabilitas itu masih berlaku atau tidak? Menurut Anda gimana? Karena solusi persamaan diferensial tidak linear. Kalau saya punya dua solusi, penjumlahannya itu bukan merupakan solusi dari persamaan diferensial itu. Contohnya fungsi tangan lah, yang paling mudah. Biasanya kalau untuk yang linear itu fungsi sinus, kosinus, atau sinusoidal. Kalau yang tak linear itu biasanya fungsi tangan. Gitu. Fungsi tangan biasanya yang dipakai. Atau tangan hiperbolik misalkan. Menurut Anda gimana? Kalau dia itu persamaan Schrödinger tidak linear. Apakah masih berlaku juga bisa kita interpretasikan nggak itu sebagai fungsi apa namanya? Fungsi eh, interpretasi probabilitas. Halo, halo, tes, tes. Ini memang lagi maghrib sih, tapi ya 15 menit lagi lah kita mau selesaikan. Menurut Anda gimana? Kalau komentar, dong, komentar. Halo, halo, kedengeran nggak ini? Atau pada tidur jangan-jangan? Ada komentar nggak? Oke, ya itu jadi pemikiran Anda aja lah ya. Nah, sekarang kalau Anda cek di sini, persamaan Schrödinger itu memenuhi yang disebut namanya persamaan kontinuitas. Ini adalah Doru per dot T ditambah del dot J sama dengan nol. Cara mencarinya gimana? Sebentar ini, oh ini udah masuk relativistik ya. Eh, yang mana ini tuh? Sebentar sebelum saya ini. Nah ini di sini, oke. Maksudnya persamaan kontinuitas itu gimana? Jadi ini persamaan diferensial linear ya, linear seperti ini ya. Jadi kalau saya kalikan si bintang alias kompleks konjugatnya yang atas, yang bawahnya saya kalikan dengan psi gitu ya. Itu nanti akan saya dapatkan. Jadi I-nya itu saya simpen di apa namanya? Simpen di apa namanya di sebelah kanan gitu ya. Nanti Anda bisa dapatkan di situ bahwa apa namanya persamaan Schrödinger ini yang tadi itu kalau saya kurangkan persamaan yang atas dengan yang bawah gitu ya, saya kurangkan itu nanti akan saya dapatkan bahwa apa namanya yang sebelah kiri itu bisa saya bentuk dari jadi psi turunan do per do t itu parsial psi kali psi bintang atau kompleks konjugatnya. Kemudian ini sama dengan apa h coret kuadrat per 2M ya. Ini ada 1 per IH coret
kali ini psi bintang del kuadrat psi kurangi psi del kuadrat psi bintang. Nah, ini yang kita sebut namanya J lah katakanlah. Jadi adalah minus del dot J. Jadi Doru per dot T tambah del dot J itu sama dengan 0. Ya, artinya persamaan Schrodinger itu apa namanya bisa bisa kita katakan dia memenuhi persamaan kontinuitas. Dengan rho psi bintang kali psi itu lebih besar dari 0, itu kita interpretasikan kita tahu ada psi bintang kali psi itu adalah rapat probabilitas ya. Oke. Kemudian yang J ya yang bentuknya seperti itu kita sebut namanya rapat arus probabilitas. Gitu. Dan kita tahu bahwa P di sini itu adalah probabilitas ya si apa mutlak kuadrat dV. Oke. Nah, di sini si di situ kenapa bisa kita interpretasikan probabilitas amannya? Karena apa istilahnya si kuadratnya itu dia positif, ya. Positif atau nol? Kan probabilitas seperti itu. Ya. Nah, sekarang Anda coba untuk persamaan Schrodinger yang talinear, apakah dia memenuhi apa namanya persamaan kontinuitas ya. Secara umum dia tidak memenuhi persamaan kontinuitas. Jadi makanya untuk yang apa sistem nonlinear kalau berdasarkan ini ya, berdasarkan apa yang saya kerjakan di sini, itu dia eh, tidak bisa, belum tentu dia memenuhi persamaan kontinuitas. Dalam artian bahwa apa namanya, ya tadi, jadi si apa namanya, apa istilahnya, psi bintang kali psi ya, eh, ya dia yang jelas sih belum tidak apa tidak memenuhi persamaan kontinuitas ya. Ya rho-nya sendiri juga bisa kita bentuk sih. Dia memenuhi ini ya, tapi apakah dia itu memenuhi probabilitas, saya juga nggak tahu ya, dikatakan seperti ini. Jadi probabilitas tidak linear. Kita belum mengenal itu sih masalahnya. Oke lah, sampai sini dulu mungkin ya. Ada pertanyaan nggak? Nanti mungkin minggu depan kita online lagi. Maaf, Kak, Ya, boleh izin konfirmasi? ya, Ya, tadi tadi kan Bapak bilang coba kerjakan untuk membuktikan persamaan Schrodinger yang tidak linear, apakah memenuhi persamaan kontinuitas atau tidak. Itu tugas atau untuk latihan saja, Pak, jadinya? ya karena ini Anda kuliah pilihan ya, kalau bisa buat latihan lah. Ada minimal coba lah Anda pikirkan. Sama-sama mikir lah. Nanti saya juga masih kalau seperti itu juga masih masih kepikiran gitu ya. Bisa atau tidak gitu. Mungkin saya butuh masukan juga dari Anda kali. Sekalian juga Baik, nanti mungkin untuk minggu depan cari alasannya juga gitu. Kenapa itu kita bisa, saya sendiri belum yakin ya bahwa itu bisa saya interpretasikan sebagai probabilitas. Jadi seperti apa namanya fungsi soliton yang gelombang tak linear itu menggambarkan probabilitas gitu. Eh, ya itu kalau bagi saya itu agak sedikit aneh saja sih, aneh saja. Dan baik, Pak. dia masalahnya itu tidak memenuhi ini apa namanya persamaan kontinuitas itu aja. Di sebelah kanannya ini eh, sama dengan nol. Sorry, saya sebelum kelupaan ya. Jadi kebetulan kalau untuk persamaan diferensial, persamaan Schrödinger tak linear, V-nya di sini itu bukan hanya bergantung pada psi ya, tapi juga bisa bergantung pada psi bar atau psi bintang. Jadi makanya ini bisa umum gitu, bisa umum. Ya, bentuknya bisa umum. Jadi dia yang jelas tidak memenuhi apa persamaan kontinuitas gitu.
Nah, kalau seperti itu apakah apa istilahnya ya? Eh, karena ya dia itu apa istilahnya? Jadi doru per dote, sorry mana sih tadi? Yang ini ya, yang persamaan ini nih, doru per dote plus del dot j ini dijamin real kedua suku ini. Real itu maksudnya dia satu bisa positif, satu lagi bisa negatif, nah, tapi intinya dia nol. Tapi kalau dia itu tidak sama dengan nol untuk yang tidak linear, yang sebelah kanan ini tuh tidak dijamin dia punya fungsi real gitu, tapi dia kompleks secara umum. Jadi doru per dote ditambah del dot j, dia secara umum yang sebelah kanannya ini adalah fungsi kompleks. Jadi kalau sebelah kanan itu fungsi kompleks, ya pastinya yang sebelah kiri juga itu dia merupakan fungsi kompleks ya. Jadi tidak lagi rasanya bisa kita bentuk seperti ini ya. Itu aja sih yang concern saya ya. Tapi kan masalahnya persamaan Schrodinger linear itu kan nggak diajarkan di apa di di Anda kan S1 ya, karena itu memang itu masih problem. Itu aja yang bisa saya bilang. Ya komentar tentang ini mesti panjang lah, panjang. Coba Anda pikirkan aja lah. Sama-sama Anda pikirkan. Ada lagi yang lain komentar? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada mungkin cukup lah ya sampai sini. Sudah maghrib juga. Ada apa? Pak, Ya, untuk recordingnya apakah akan disebarkan? ya disebarkan nanti akan saya share. Akan di-share lah. Mudah-mudahan kalau saya nggak lupa ya. Ntar anak-anak ingatkan saja lagi. Oke, ada lagi yang lain? Halo, halo. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada saya akhiri ya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Oke, terima Sini, Pak. kasih semuanya. Ya.